إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم وأولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah, Tuhan penguasa semesta alam. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian muhafazatu adabis syariah, memelihara aturan-aturan syariat. Takwa dalam artian al-iqtida'u bin Nabi sallallahu alaihi wasallam qawlan wa fi'lan, mengikuti jejak langkah Nabi dalam perkataan dan perbuatan. Takwa dalam artian imtisalu awamirillahi wajtinabun nawahi, melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila kita menjadi orang-orang yang bertakwa, maka kita termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisiku, kata Allah, adalah orang-orang yang bertakwa. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم وأولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum, hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka termasuk orang-orang yang merugi. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Menurut sebagian ahli tafsir, mengingat Allah di sini adalah tentang solat 5 waktu. Maka barang siapa yang meninggalkan solat, berarti ia telah merobohkan agamanya. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din, wa man tarakaha faqad hadamad-din. Solat itu adalah tiang agama, kata Rasul. Dan barang siapa yang mendirikan solat, berarti ia mendirikan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan solat, berarti ia telah merobohkan agamanya. Maka yang namanya solat dalam keadaan apapun, kita tidak boleh meninggalkan yang namanya solat 5 waktu.
Tidak kuat kita berdiri, boleh dengan duduk. Tidak kuat dengan duduk, boleh berbaring. Tidak kuat berbaring, boleh dengan isyarat. Maka kita tidak boleh meninggalkan yang namanya solat 5 waktu tersebut. Dalam keadaan apapun, sesibuk apapun kita, tidak boleh meninggalkan yang namanya solat. Karena solat adalah kewajiban kita. Maka dalam memperingati Isra wal Mi'raj, apa yang terpenting dalam memperingati Isra wal Mi'raj tersebut adalah tentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai peringatan tersebut setelah itu kita melupakan apa isi dari Isra wal Mi'raj tersebut. Di situ Allah Subhanahu wa taala memanggil nabi kita menghadap untuk menerima solat 5 waktu tersebut. Kalau perintah-perintah yang lain itu melalui perantaraan malaikat Jibril, melalui wahyu, perintah zakat, perintah puasa, perintah tentang haji, itu melalui perantaraan malaikat Jibril. Namun perintah solat, Allah Subhanahu wa taala langsung memanggil nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Maka dalam keadaan apapun kita tidak boleh meninggalkan yang namanya solat. Barang siapa yang meninggalkan solat, kelak mereka menurut sebagian ulama kelak akan dikumpulkan dengan Fir'aun, dengan Qarun, dengan Haman, dengan Khalaf bin Ubay. Mereka ini adalah orang-orang yang meninggalkan solat. Maka laksanakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni yang paling utama dan utama, yakni solat kita, solat 5 waktu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jangan sampai kita meninggalkan solat sehingga kita masuk ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin." Al-Mudaththir. Apakah yang memasukkan kamu ke dalam neraka Saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Mereka mengatakan kami dahulu tidak pernah salat. Wa lam nakun nut'imul miskin, dan kami dahulu tidak pernah memberi makan orang-orang miskin. Sungguh luar biasa orang-orang yang meninggalkan salat. Mereka menentang Allah. Mereka adalah orang-orang yang sombong. Mereka adalah orang-orang yang menentang Allah. Makanya mereka akan dimasukkan ke dalam neraka Saqar. Karena mereka adalah orang-orang yang meninggalkan solat. Di mana neraka tersebut apabila sebuah gunung dimasukkan ke dalamnya, maka hancur leburlah. Apalagi manusia seperti kita, maka akan hancur lebur. Kemudian diutuhkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dihancurkan kembali. Tiada henti kita apabila kita sudah masuk ke dalam neraka tersebut. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Maka mulai sekarang perbaiki hidup kita, perbaiki solat kita. Jangan sampai kita meninggalkan solat. Dan jangan sampai juga solat kita tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berusahalah kita belajar agar solat kita benar sesuai dengan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengetahui tentang syarat rukun solat, mana yang wajib, mana yang fardu, mana yang sunnah, mana yang hayat. Kita harus mengetahui, belajar kepada para ulama, belajar kepada para kiai, belajar kepada para ustaz, agar solat kita sesuai apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Jangan sampai kita menjadi seorang pencuri yang paling jahat. Kenapa? Kenapa kita menjadi seorang pencuri yang jahat di dalam solat kita?
Pencuri yang paling jahat kata Nabi adalah mereka orang-orang yang rukuknya tidak sempurna, sujudnya tidak sempurna. Itulah pencuri yang paling jahat. Dia pencuri di dalam solatnya. Maka hati-hati belajar agar kita mengetahui tentang rukun solat, tentang sunnah solat, mana yang wajib, mana yang fardu, mana yang sunnah, agar solat kita benar-benar diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bainal 'abdi wa bainal kufri tarkus shalah. Perbedaan seorang hamba, kita orang Islam melakukan salat, namun mereka orang-orang kafir meninggalkan salat. Jadi sungguh luar biasa. Rasul memberikan kecaman bagi mereka orang-orang yang meninggalkan solat, bahkan mereka termasuk orang-orang di luar Islam karena mereka berani meninggalkan solat. Hadirin kaum muslimin, barang siapa yang meninggalkan solat satu waktu saja, wa idza taraka ar-rajulu faridatan, dan apabila seseorang itu meninggalkan solat satu waktu saja, kutiba isbu ala babin nar, maka ditulis oleh Allah bahwa fulan ibn fulan masuk ke dalam neraka. Ditulis di depan pintu neraka bahwa si fulan telah meninggalkan solat subuh, bahwa si fulan telah meninggalkan solat asar, bahwa si fulan telah meninggalkan solat zuhur. Ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersegeralah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha Pengampun. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersuci. Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Maka solat 5 waktu itu diumpamakan oleh Rasul seperti sungai yang mengalir di depan rumah kita. Bagaimana kalau ada sungai di depan rumah kita, kemudian kita mandi di dalamnya 5 kali sehari? Tentu tidak ada kotoran dalam tubuh kita, bersih tubuh kita. Begitulah solat menghapus dosa-dosa kita. Maka mulailah sekarang kita melaksanakan yang namanya solat, karena solat adalah amal yang paling utama dan utama. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah min 'amalihi as-shalah, wa in salahat faqad aflaha wa anjaha, wa in naqasat faqad khaba wa khasar. Perbuatan hamba yang pertama kali akan dihisab yakni tentang solatnya. Kalau solatnya baik, kalau solatnya bagus, maka amal-amal yang lain pun akan ikut bagus. Namun apabila solatnya rusak, maka dia akan termasuk orang-orang yang merugi kelak. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Maka kalau kita ingin melihat bahwa kematangan seseorang